Selamat datang di mata pelajaran korespondensi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai KD 3.1 berupa memahami komunikasi kantor dan KD 4.1 berupa melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Pada kompetensi dasar ini, anak-anak akan belajar mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang baik di tempat kerja, serta berbagai ruang lingkup dan jenis-jenis komunikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai materinya. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Komunikasi secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Komunikasi berfungsi untuk 1. Alat komunikasi, 2. Ungkapan emosional, 3. Alat kendali, yang terakhir alat motivasi. Sedangkan komponen komunikasi antaranya adalah yang pertama komunikator, kedua encode, ketiga pesan, keempat decode, kelima komunikan, dan yang terakhir adalah tanggapan. Komunikasi antara dua orang atau lebih, jika digambarkan prosesnya, maka akan terlihat seperti pada gambar berikut, di mana pengirim pesan akan menyampaikan pesan yang dimilikinya. Proses mengolah informasi untuk dijadikan pesan disebut sebagai encode. Kemudian terbentuklah pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Kemudian proses penyampaian pesan atau penafsiran pesan yang diberikan komunikator kepada komunikan disebut decode, yang kemudian pesan diterima oleh komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, sedangkan komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan. Setelah komunikan menerima pesan, kemudian memberikan tanggapan atau respon berupa gerak ataupun suara dan memberikan umpan balik kepada komunikator. Komunikasi yang terjadi di dalam suatu kantor dapat terjadi secara horizontal maupun vertikal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi secara sejajar, di mana posisi komunikator maupun komunikan dalam jabatan yang sama. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara direksi dengan komite audit, atau komunikasi sesama karyawan. Sedangkan komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjadi secara ke bawah ataupun ke atas. Contohnya, komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan. Komunikasi merupakan hal penting, baik untuk diri kita sendiri maupun dalam kaitannya bekerja dalam suatu kantor, karena dengan komunikasi bisa mewakilkan apa yang ingin kita sampaikan dan memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan. Untuk itu, dimanapun dan kapanpun, gunakanlah bahasa dan cara berkomunikasi yang baik, karena apa yang kalian tampilkan bisa menjadi nilai untuk kalian sendiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.